dunia waste management, sistem pengelolaan limbah ini kalau mau berjalan efektif, paling tidak harus ada 3, harus ada legislasinya, undang-undangnya harus dibuat, peraturannya. Tanpa ini nggak bisa, karena orang terbiasa buang sampah sembarangan. Ya. Dalihnya sih buat apa? Bahan baku apa? Bahan baku gitu kan. Padahal sebenarnya B3 gitu. Iya, pada B3 secara makanya itu. regulasi kan nggak boleh diimpor. Halo, apa kabar guys? Stay lagi di podcast Bogor Update. Dan kali ini kita kedatangan 2 narasumber ya, tamu lah gitu ya. Ini jauh-jauh dari Bogor Timur. Masuk Bogor Timur ya? Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor lah intinya. Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal. Oh, Kelapa Nunggal itu masuknya sudah dapil 1 sekarang ya? Oh, dapil 2 ya? Masih dapil 2 ya? Oke. Jadi kita ada tamu nih dari perusahaan ya, Prasada Pamunah Limbah Industri atau PPLI ya, memang bergerak di bidang pengolahan daur ulang limbah gitu. Ini ada 2 narasumber saya, ada Ibu Arum, PR dan Legal Manager. Apa kabar, Bu? Baik. Sehat ya, Bu ya? Puji Tuhan, terima kasih. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Aduh, thank you banget sudah hadir di Bogor Update ya, Bu. Ya, sama-sama. Ada juga Pak Yusuf, ini ada Technical Support Manager. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Pak ya. Waduh, ini technical support, jadi kerjaannya banyak banget ini kan. Support sana sini. Support sana sini, kadang kan support ya, supportnya apa aja gitu kan. Sudah minum dulu? Silakan. Oke. Jadi thank you banget sudah hadir di Bogor Update. Kita bicara tentang PPLI ya. Jadi PPLI ini sudah berdiri dari tahun 1994 ya, Bu? Betul. Sudah lama banget ya, Bu ya? Lumayan. Waduh. Jadi sudah berapa? 24 tahun? 29. Tahun ini 29 tahun. Oke. 29 tahun. Keren banget. Nah, apa aja yang biasanya dikerjakan di PPLI, Bu? Dari tahun 1994 sampai hari ini tahun 2023 ini, Bu? Sebetulnya dari sejak kita berdiri itu kan tahun 1994. Itu memang dari awal hingga sampai saat ini existing itu memang kita untuk pengelolaan limbah B3, limbah bahan beracun dan berbahaya. Itu. Jadi yang kita lakukan itu sebetulnya dari A sampai Z. Jadi dari mulai pre-acceptance itu seperti kayak pengujian laboratorium, sampel limbah, seperti itu. Kemudian ada juga dari konsultasi lingkungan, kemudian kita mulai dari kegiatan transportasi, jadi pengangkutan limbahnya, kemudian pengumpulannya, kemudian kegiatan daur ulangnya, pemanfaatannya, sampai pada treatment dan penimbusan akhir atau kita sebutnya landfill. Oke, berarti banyak juga ya, hampir semuanya ya, dari A sampai Z ada semua di PPLI. Betul. Jadi istilahnya terintegrasi sebetulnya. Terintegrasi. Oke. Nah, itu biasanya kalau limbahnya dari mana aja, Bu? Sebetulnya hampir seluruh sektor industri yang ada di Indonesia itu kami terima, kecuali yang eksplosif ya, betul ya, seperti limbah radioaktif. Oke. Nah, sejauh ini bagaimana? Apa katanya juga PPLI ini kan terbesar juga salah satunya lah. Betul. Itu. Sejauh ini bagaimana dalam pengelolaan limbahnya yang ada di Indonesia akhirnya juga masuk ke PPLI? Apakah memang sangat banyak limbahnya atau seperti apa sejauh ini dalam pengelolaannya itu sendiri? Kalau mungkin Pak Yusuf bisa. Ya, jadi kalau maksudnya timbulan limbah di Indonesia dibandingkan dengan yang diterima di PPLI. Mungkin saya kurang tahu data per hari per tahun 2023 itu sudah seperti apa ya data timbulan limbah B3 di Indonesia. Cuma yang jelas besar timbulannya. Terutama tuh terbesar biasanya kalau melihat data-data yang ada dari KLHK itu biasa dihasilkan dari sektor migas. Migas, oke. Kedua itu manufaktur yang terbesar. Nah, cuma dari total timbulan limbah yang ada di Indonesia ini mungkin yang dikelola di PPLI itu baru sekitar 45% kali ya. Jadi sisanya ini yang nggak tahu yang jadi challenge-nya sebetulnya dari pemerintah Indonesia gitu. Jadi dari 100% limbah timbulan limbah B3 yang ada di Indonesia itu, maksudnya Pak Yusuf itu tidak sampai 50%-nya itu dibuangnya ke PPLI gitu. Jadi yang 55%-nya itu memang belum ketahuan gitu ya pengelolaannya seperti apa gitu. Mungkin ada juga perusahaan-perusahaan pengelola limbah selain PPLI juga gitu, seperti itu. Oke, kalau dari setiap tahunnya itu bagaimana? Meningkat atau menurun sejauh ini terkait dengan limbah-limbah yang masuk ke PPLI?
Peningkatan secara rata-rata meningkat. Okay. Karena itu juga target ya dari perusahaan. Cuma memang ketika pandemi itu terdampak juga. Nah, itu maksud saya. Semua industri pasti. Semua industri. Iya, kalau bicara meningkat artinya bahwa pergerakan industri kita kan cukup baik kan begitu ya. Karena kan menghasilkan juga limbah-limbah. Di tahun 2023 ini sejauh ini berarti meningkat ya? Sudah meningkat maksud saya. Mulai meningkat lagi. Meningkat sudah lagi. mulai bergerak. Ya. Naik lah. Oke, kondisinya saat pandemi kemarin gimana? Lumayan ya. Lumayan apa nih? Lumayan bertahan. Bertahan untuk tetap jaya. Oke. Sejauh tadinya sekitar 35.000 ton dalam satu bulan. Itu pernah di titik terendahnya itu ada di 15 ribuan ton sebulan. Sebulan. Waktu pandemi ya 2020. Yang biasanya kurang lebih 35 ton. 35.000 ton. Ya. Oke, sampai sekarang 2023 sudah mulai stabil lagi ya. Tapi masih di angka 28 ribuan ton. Belum back to normal 100%, tapi sudah mulai naik. Oke, sudah mulai naik kondisinya saat ini ya, begitu ya. Oke, keren banget ya, berarti sudah cukup meningkat gairah industri di Indonesia salah satunya. Karena kan salah satunya juga terlihat dari hasil daur ulang limbahnya yang meningkat sampai hari ini sekitar 28.000 berarti sekarang ya, kurang lebih ya. Oke. Nah, Kabupaten Bogor, kenapa memilih Kabupaten Bogor nih PT PPLI? Sebetulnya sih dulu ya tahun 90-an sih sebetulnya di awal itu rencananya itu memang kenapa di Jawa Barat itu memang penghasil industri kan paling ramai pada saat itu kan memang di Jawa Barat. Tapi sebenarnya rencananya itu tidak hanya satu. Jadi pada saat tahun 92 mungkin ya, awal-awal 92-93 itu sebenarnya rencananya ada 4 lokasi di Indonesia untuk membuat lokasi pengelolaan limbah B3 seperti PPLI ini gitu. Cuman memang yang terrealisasi hingga saat ini hanya di PPLI saja. Harusnya ada 4 dulu, di Jawa Barat 1, Jawa Timur 1, Kalimantan 1, Sumatera 1. Jadi supaya merata gitu kan. Jadi semua limbah-limbah dari industri-industri terangkut semua gitu dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, cuma memang hingga saat ini memang ada di Jawa Barat saja gitu. Kalau mengenai lokasi sih memang pas ya tempatnya. Strategis lah ya. Strategis betul. Karena satu strategis, kedua sebetulnya lokasi itu ditetapkan sama pemerintah waktu PPLI Bogor ya. Jadi ketika wacana mau membangun PPLI ini sebetulnya sudah ada dari kurang lebih dekade 80-an ya. Mungkin waktu itu pemerintah kabinet zaman itu studi banding ke luar negeri, dia lihat negara-negara di luar yang maju kalau mau ada industri berarti harus punya juga fasilitas pengelolaan limbah untuk industri. Nah, akhirnya tahun 84-85 itu dilakukanlah studi untuk memilih lokasi buat mendirikan PPLI ini ada di mana. Nah, salah satu yang dipilih adalah waktu itu yang ada di lokasi kami sekarang ini di Desa Nambo ini. Tapi rencananya kemarin ada 4 lokasi sebenarnya. Dulunya ya seharusnya. Tapi hari ini hanya 1 berarti di Indonesia PPLI ini ya. 95% saham PPLI ini dimiliki oleh DOA Jepang ini ya berarti ya. Betul. 5% saham pemerintah Indonesia. Betul. Mengapa DOA ini akhirnya 95% memilih dapat saham 95%? Dan akhirnya juga pemerintah cuma 5% pemerintah. Gimana, Bu? Memang dari dulu itu, dari 100% itu memang bentuk kepemilikan saham dari pemerintah Indonesia itu memang dari 5% dalam bentuk tanah. Gitu. Jadi tanah itu memang salah satu bentuk kepemilikan untuk PPLI ini gitu. Nah, kalau 95% dulu kan memang yang punya memang dari Amerika. Gitu. Kemudian diakuisisi lagi oleh Jepang. Gitu. Jadi dari 90 memang dari dulu sudah 90% itu memang PMA. Gitu. Jadi dulu Amerika, akhirnya sekarang dulu Waste diakuisisi Management Internasional. Sekarang di Jepang ya diambil ya. Diakuisisi oleh Jepang gitu ya. Biasanya limbah tadi hampir banyaknya salah satu di migas. Limbahnya lalu di manufaktur ya. Kalau limbah terkait dengan limbah trafo gitu ya, termasuk limbah alkes lah begitu. Ini kan karena topik besar juga nih yang sekarang ditangani oleh PPLI kan gitu. Terkait itu bagaimana potensi bahaya-bahaya itu dari limbah sendiri di
Kalau limbah trafo itu memang sebetulnya dari konvensi Stockholm ya. Pada saat itu memang mencanangkan untuk Indonesia bebas PCB tahun 2028 nanti. Jadi PCB itu singkatan dari polychlorinated biphenyls, itu limbah trafo. Jadi itu memang ya harus dimusnahkan karena memang itu toksik gitu kan ya. Nah, terus kemudian memang dari konvensi Stockholm itu sendiri bisa melahirkan kerjasama. Jadi UNIDO itu adalah salah satu badan PBB yang memang ditunjuk untuk mengelola itu gitu. Jadi Indonesia ini PPL ini ditunjuk sebagai operating entity sebetulnya. Jadi kan UNIDO ini meminta KLHK, jadi menghibahkan mesin pengolah limbah trafo itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menunjuk PPL sebagai operating entity-nya. Gitu. Jadi ini sebetulnya salah satu proyek strategis Indonesia untuk mencapai Indonesia bebas PCB tahun 2028. Oke. Sudah sejauh apa di Indonesia para yang menghasilkan limbah-limbah termasuk dari limbah trafo, alkes dan lain hal masuk ke PPLI? Sebetulnya sih dari awal itu sudah ada yang namanya identifikasi itu ya. Identifikasi dulu. Jadi ada berapa jumlah trafo yang di Indonesia, sudah ada ini ya perhitungannya lah, misalnya trafo yang karena kan memang yang berbahaya itu sebenarnya trafo-trafo yang dihasilkan dari tahun-tahun di bawah tahun 1980-an. Itu yang sebetulnya yang berbahaya yang perlu menjadi perhatian kita gitu. Jadi itu didata dulu. Nah, itu memang PR sih ya gitu. Nah, sekarang sih sebenarnya fasilitasnya sudah ada di tempat kita dan sekarang dalam posisi sedang commissioning ya. Sedang commissioning. Nanti kalau sudah ready rencananya ini dalam waktu dekat akan kita launching sebetulnya fasilitas itu. Oke. Nah, terkait fasilitas apa aja sih yang ada di PPLI sehingga akhirnya memang hari ini yang salah satu yang terbesar, dan mengapa kita harus masuk, misalnya kalau kita punya limbah dan lain masuk ke PPLI gitu loh, Pak Yusuf? Kalau di PPLI tadi sebetulnya Mbak Rum sudah singgung ya di awal. Jadi di PPLI ini adalah fasilitas pengelolaan limbah yang terintegrasi gitu. Jadi mulai dari hulu sampai dengan hilir itu dikerjakan. Jadi kalau kita lihat di stakeholders dari dunia pengelolaan limbah ini kan ada 6. Ada penghasil, ada pengangkut, ada pengumpul, ada pemanfaat, ada pengolah, ada penimbun. Ya penghasil ya semua orang industri itu menghasilkan limbah. Tapi secara bisnis PPLI mulai dari pengangkut sampai dengan penimbun itu kami lakukan semua. Jadi ada fasilitas transportasinya yang memang truknya tidak banyak ya, cuma 64 an kurang lebih. Kemudian ada fasilitas pengumpulan. Ini didirikannya di beberapa kawasan industri. Kemudian kami punya teknologi untuk pemanfaatan limbah. Jadi limbah-limbah yang punya nilai itu daripada kita buangkan, katanya sumber daya alam semakin menipis. Jadi kita bisa pakai yang dari limbah. Kemudian pengolahan ya jelas supaya limbah itu aman kita lepas ke lingkungan. Nah, satu lagi yang paling juru kunci paling terakhirnya penimbunan. Penimbunan ini istilahnya landfill. Nah, landfill sampai saat ini memang baru di PPLI yang ada fasilitas landfill limbah B3 untuk komersil seperti itu. Oke, kalau peralatannya bagaimana sampai sejauh ini? Kalau peralatan termasuk lengkap ya. Jadi pengolahan itu ada model stabilisasi, ada enkapsulasi itu distabilkan dulu, kemudian dikapsulkan dulu. Ada juga insenerator. Insenerator ini bahasa sederhananya kayak dibakar. Nah ini sampai detik ini memang yang masih terbesar di Asia Tenggara. Kemudian yang tadi tambahan ada yang alat untuk mengolah PCB tadi yang hibah dari United Nations tadi. Artinya peralatannya sudah sangat modern dong sampai sejauh ini dong. Betul. Insinerator tadi itu kapasitasnya bisa 50 ton per hari gitu. Itu yang terbesar sih. Artinya sangat siap dong kalau menerima limbah-limbah yang ada di Indonesia sebenarnya PT PPLI itu ya. Siap-siap aja. Siap-siap aja ya. Nah, ada tadi kalau kita bicara nasionalnya kan 100%, berarti 45% sudah masuk ke PPLI ya. Nah, kenapa nih yang sisanya belum masuk ke PPLI kan? Nah, gitu. Seharusnya kami yang nanya ya. Kemana ini nanyanya? Oke. Gitu. Gimana Mbak, Bu? Kenapa, apa sih namanya? Atau mungkin beginilah, bagaimana akhirnya harus memilih PT PPLI gitu loh? Dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ya, itu tadi kita ulang lagi deh, kita itu layanan satu pintu sebetulnya. Jadi one stop service. Jadi kita melayani dari A sampai Z. Jadi kalau orang menghasilkan customer atau penghasil limbah itu dia menghasilkan limbahnya, sudah mereka itu udah tinggal tidur nyenyak aja, kita yang analisa, kita yang ambil, kita yang kelola, kita yang timbun. Mereka sudah kerjasama sejauh ini dengan pemerintah bagaimana?
Baik sih ya dengan pemerintah sih ya, apalagi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mereka sebagai supervisor kita sebetulnya, sebagai pengawas kegiatan apa yang kita lakukan setiap hari. Oke, 45% sudah diambil. Artinya kalaupun up dari 45% siap dong PT PPLI. Oh, siap. Dengan sumber daya yang ada. Ya. Sangat siap. Ya. Oke, artinya bahwa pemerintah. Kalau nggak siap kita site expansion kemana? Oh iya, expansion kemana buka lagi gitu ya. Iya. Oke, artinya kan tadi mengapa PPLI sudah disebutkan. Nah, kesiapan sudah sangat siap. Tinggal pemerintah mendorong industri-industri yang lain untuk gabung dengan PT PPLI dong gitu ya. Sudah dilakukan belum itu sampai sejauh ini dari pemerintah sendiri? Mensupport tersebut. Dari regulasi sudah cukup. Sudah cukup mengencourage sebetulnya dari ke industri-industri sebetulnya. Oke, regulasinya dalam bentuk apa yang biasanya itu? Ada peraturan pemerintah. Jadi kalau di dunia waste management itu supaya sistem pengelolaan, saya postgraduate-nya sanitary engineering, mendalami waste management. Jadi secara teoritis dunia waste management, sistem pengelolaan limbah ini kalau mau berjalan efektif, paling tidak harus ada 3. Harus ada legislasinya, undang-undangnya harus dibuat, peraturannya. Tanpa ini nggak bisa. Karena orang terbiasa buang sampah sembarangan. Tapi kalau pemerintah nggak membuat jangan buang sampah sembarangan, nggak bisa juga. Jadi harus ada regulasinya. Kedua, fasilitasnya harus tersedia dong. Nggak boleh buang sampah sembarangan terus mau dibuang kemana? Berarti fasilitasnya harus ada. Yang ketiga yang nggak kalah penting, harus ada penegakan hukum, enforcement-nya. Percuma ada fasilitas, percuma ada peraturan perundang-undangan, tapi kalau tidak ada pengawasan, nggak berjalan juga. Logika sederhananya seperti industri helm lah. Semua orang tahu bahwa naik kendaraan bermotor, mau yang nyetir, mau yang dibonceng, harus pakai helm dua-duanya. Betul. Tapi masih ada juga kan yang nggak mau pakai helm. Nah, kalau nggak ada polisi yang stopin mereka, yang tilang mereka, industri helm mungkin nanti nggak laku. Ya, betul. Helmnya mereka nggak ada serapannya. Nah, seperti itu juga di dunia limbah. Jadi 3 ini harus berjalan klop. Seperti itu. Oke, artinya sistem ini harus berjalan agar memang satu sama lainnya saling berjalan, melengkapi akhirnya kan begitu ya. Nah, terkait dengan pengelolaan limbahnya sendiri kan, limbah terus dikelola lagi kan begitulah. Bagaimana di dalam tadi sistem yang ada di PT PPLI sendiri, apakah memang akhirnya juga membuat limbah juga kan gitu? Mengelola limbah akhirnya terjadi limbah juga yang akhirnya dampaknya ada gitu. Pasti. Nah, sejauh ini bagaimana PT PPLI mengantisipasi hal tersebut gitu? Pasti nggak mungkin saya hanya sekedar mengolah limbah, nggak menghasilkan limbah juga. Pasti itu, ada hasilnya. Betul. Cuma karena PPLI sendiri adalah fasilitas pengelolaan limbah, jadi limbah yang dihasilkan ya kelola sendiri. Tidak perlu keluar pintu gitu. Seperti itu. Contoh lah gampangnya, kayak misalnya dibakar insenerator tadi kan katanya ngebakar limbah. Yang ngebakar kan sama aja kayak kita ngerokok, ada abunya. Nah, abunya kan limbah juga. Ya, berarti harus dikelola juga seperti itu. Oke, tapi kalau dari fasilitas yang ada atau peralatan itu sudah sangat siap sehingga tidak berdampak dong, katakan seperti itu. Sudah sangat modern dong sekarang. Jadi sudah aman ya. Aman. Ah, itu yang penting. Sudah aman dulu kan gitu ya. Dan kita menggaransi kok, misalnya gini, jadi memang menjadi salah satu komitmen dari kita sebetulnya 30 tahun setelah PPLI ini ditutup. Jadi gini, kenapa kita itu selalu mengencourage dari ke pelanggan-pelanggan kami bahwa kalian jangan takut lah, maksudnya untuk limbah kalian itu nanti kalau setelah dilimbah terus apa tanggung jawabnya PPLI itu apa gitu. Jadi kita punya post closure komitmen gitu. Jadi setelah PPLI ditutup, jadi limbah yang kami timbun, jadi sisa limbah yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Kan limbah itu kan datang, apa yang bisa kita daur ulang lagi, tapi sisanya itu yang harus kita dispose ke dalam landfill, ditimbun. Kan? Nah, timbunan itu akan kita jamin keamanannya itu sampai 30 tahun setelah PPLI ini tutup. Nah, itulah jadi penghasil limbah itu bisa tidur nyenyak lah setelah mereka buang di PPLI, mereka bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak ya. Aman ya. Semua digaransi gitu. Oke. Jadi banyak ya hal-hal menarik, ya artinya hal yang sudah siap juga dilakukan oleh PT PPLI, bukan hanya sebatas menerima tadi limbah-limbah yang ada dari industri yang lain, tapi juga menggaransi sampai 30 tahun PT PPLI ditutup. Kapan ditutupnya memang rencananya? Ya tergantung berapa jumlah limbah datang ya. Ya kalau hitung-hitungan kasar sih mungkin 2032 landfillnya ya. Landfill di PPLI itu tutup. Nah, bukan tutup, penuh sehingga harus bergeser ya. Harus berpindah lagi. Nah, itu
30 tahun setelah itu tetap tanggung jawabnya PPLI. Jadi sudah tidak ada lagi income apapun juga, tetap kami harus pengelolaan ya. Pengelolaan dan pelaporan setiap periode. Pelaporan juga kita kan wajib ya setiap 3 bulan. Ya. Setiap 3 bulan melakukan pelaporan ya. Kalau sekarang 6 bulan. Setiap 6 bulan. Kalau sekarang udah 6 bulan. Tapi nanti begitu selesai ditutup 30 tahun itu, selama 30 tahun itu ada laporan juga. Jadi nggak berhenti sampai di situ. Nggak berhenti sampai di situ. Oke, walaupun sudah ditutup 30 tahun masih memberikan laporan juga. Bentuk pelayanan lah, artinya seperti itu ya. Oke, untuk lahannya sendiri sehingga tadi dikatakan 2030 sebenarnya harus sudah pindah gitu ya. Nah, ini memang lahannya sendiri, kesiapan dan juga lokasinya sejauh ini berapa luas dan situasinya di sana, Mbak? Di PPLI yang sekarang existing itu kita ada sekitar 65 hektar. 65 hektar. Oke. Ya, sekarang kapasitinya mungkin sekitar 70%-an ya. Udah 70-80% sudah occupy. Jadi kita masih punya sekitar 20% lagi. Karena kan kami dari 94 ya beroperasi sudah hampir 3 dekade. Jadi tadi perhitungan wajar ya. Gitu. Kita udah hampir 80% gitu. Area-area lain gitu. Oke. Ada rencana area lain yang mana? Belum sih, masih lihat-lihat. Masih kan karena evaluasi. Karena untuk mendirikan fasilitas pengelolaan limbah ini kan syarat lokasinya sama aja kayak mau bikin real estate kan, katanya lokasi. Betul. Ya sama pengelolaan limbah juga lokasinya. Persyaratannya banyak. Jadi harus lahan yang stabil bla bla bla. Curah hujan dipikirkan ya. Curah hujan dipikirkan. Wilayahnya kemungkinan apakah tetap di Jawa Barat atau di tempat lain? Belum tahu ya. Belum tahu juga. Kemungkinan ya. Kemungkinan kalau memang sama-sama karena memang di Jawa Barat ya mungkin akan sekitar di Jawa Barat juga. Kemungkinan loh ya. Tapi karena kan di Jawa Timur udah ada. Karena Jawa Timur kan sekarang kita ada sister company di sana. Oh, sudah ada. Sudah ada sister company di sana. Jadi satu ibu lah ya. Satu ibu. Jadi seperti kakak adik. Tapi bedanya 28 tahun. Oh, bedanya 28 tahun. Tapi adik kakak gitu ya. Mbak, terkait dengan pengelolaan dana CSR ini penting juga gitu ya. Bagaimana perusahaan ini harus memberikan dana CSR-nya? CSR ini sebetulnya memang bagian dari komitmen kita ya. Jadi kita membagi menjadi beberapa sektor. Itu ada dari sektor lingkungan, dari sektor pemberdayaan masyarakat, dari kesehatan masyarakat, kemudian ada juga pendidikan, kepemudaan, kemudian kegiatan religius. Itu kita sudah bagi-bagi menjadi beberapa sektor gitu. Jadi memang itu jadi komitmen dari kami sih, dan itu program itu memang kita laksanakan dari awal hingga akhir tahun sudah ada. Ada fokusnya alokasi. Di bidang apa CSR ini? Pemberdayaan masyarakat sih yang pasti ya, pendidikan, kemudian jadi kita menempatkan guru-guru di sekolah-sekolah gitu. Terus kemudian juga kesehatan juga perlu ya, kita punya puskesmas pembantu itu di daerah Nambo. Kemudian kita juga di Desa Nambo yang tempat kita ini. Terus kemudian sebetulnya karyawan kami pun juga sebagian besar memang dari wilayah sekitar kita, Ring 1 gitu. Ring 1. Artinya tenaga kerjanya juga benar-benar dari teman-teman yang ada di wilayah sekitar. Gitu ya. Pengelolaan wilayahnya sudah dilakukan oleh dari PT PPLI ini ya. Oke, kalau tenaga ahlinya banyak dari mana? Tenaga ahlinya ya salah satunya dari Pak Yusuf ini. Dari Pak Yusuf ini ya. Bisa dari impor Pak kemana-mana. Profesornya ini ya. Pak dokter ya, dokter limbah. Dokter limbah. Tenaga ahli lumayan banyak. Ya kan spesifik soalnya ilmunya ya. Ya betul. Tapi kalau dibilang tenaga kerja Indonesia sejauh ini kualitasnya bagaimana? Sudah sih, karena pemerintah kan juga sekarang mendorong untuk pekerja di dunia pengelolaan limbah B3 ini harus ada sertifikasi kompetensi. Jadi sebisa mungkin ini sudah kita mau standarkan kompetensi orang-orang yang bekerja di bidang pengelolaan limbah ini. Karena kan katanya mau menyambut MEA dan sebagainya toh. Nah, ini sudah dari pemerintah pun sudah bikin unit kompetensinya. Kemudian di PPLI sendiri ya, karena kita sudah dari dulu sebelum unit kompetensi ini ada, kita sudah beroperasi, ya kami yang jadi role model. Oke, dari luar atau dari dalam banyaknya sampai sejauh ini? Tetap dari dalam. Tetap dari dalam. Oke. Dalam negeri. Ya karena kan 95% ini saham luar nih kalau kita bilang seperti itu tuh. Pasti juga banyak dari luar yang akhirnya masuk ke Indonesia lah. Oh, enggak juga ya? Enggak, hanya yang dari sana hanya nggak nyampe 5 orang. Nggak nyampe 5 orang. Sisanya? Orang Indonesia semua. Oh, oke. Berarti keren juga orang Indonesia, alhamdulillah ya. Oh iya, jelas. Nah, inilah ya, ini pentingnya di situ ya, bahwa kapasitas dan kualitas dari tenaga kerja Indonesia juga harus bisa bersaing kan gitu ya. Ya, betul. Oke, jadi walaupun 95% ini harus dipastikan 95% saham ini dari luar,
tetapi tenaga kerjanya banyak Tetapi dan rata-rata dari sekitar kita ya. Orang Kabupaten Bogor salah satunya gitu ya. Ya, betul. Karena kan ada Kabupaten Bogor gitu ya. Ya. Itu nanti Ini pindah orang lagi. Bogor Bogor. saya tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor ya. Nyaman nih tinggal di Bogor ya. Nyaman adem ya. Adem, enak. Hujan gitu ya. Hujan. Oke, bicara ke depan kira-kira PT PPLI apa yang akan sering atau akan dilaksanakan atau akan ada perubahan mungkin dari PT PPLI di tahun 2023 ini? Sebetulnya tadi saya sampaikan ya, kita akan ada launching untuk fasilitas pengelolaan limbah trafo tadi itu gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat akan kita launch. Jadi mungkin itu yang salah satu menjadi yang menjadi project kita di tahun ini gitu. Jadi kita siap untuk menerima limbah-limbah trafo. Siap lah ya. Oke. Artinya siap berkembang loh ya. Oke. Apa harapannya terhadap mungkin pemerintah saat ini atau mungkin terkait dengan ke depan seperti apa gitu? Harapannya apa? Kira-kira ada yang ingin disampaikan mungkin begitu. Mungkin lebih ke penyederhanaan proses perizinan ya. Karena tetap kegiatan pengelolaan limbah ini Ini harapan apa keluhan ini, Pak? Tenang aja, saya tetap berharap kok. Bukan mengeluh. Saya bukan orang yang suka mengeluh soalnya. Siap. Tetap yang kami harapkan adalah prosedur perizinannya ini lebih dipersingkat gitu. Kemudian juga dibuat karena sampai saat ini juga pengelola limbah sudah banyak, bukan cuma PPLI ya. Harus ada equal playing field di dunia pengelolaan limbah di Indonesia ini seperti apa. Jadi dan tadi pengawasan itu juga tetap harus ditegakkan karena nggak bisa kalau tidak diawasi oleh pemerintah seperti itu. Oke. Bu Arum mungkin? Ibu Arum? Sama aja dengan Pak. Karena ya mungkin ada yang lain gitu ya selain kalau menurut saya sih mungkin dari pemerintah sendiri itu ya itu sinkronisasi sebetulnya. Karena kan kita kan tidak hanya berhubungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita juga berhubungan dengan Kementerian Investasi, kita juga berhubungan dengan Kementerian Perindustrian gitu kan. Jadi itu ya kadang-kadang kita itu ada perizinan perusahaan yang mungkin nggak sinkron, misalnya dari kementerian yang si A itu sudah meminta kita untuk persyaratannya A, B, C, D, D, kemudian tidak terintegrasi dengan kementerian yang lain gitu. Jadi banyak istilahnya siapa sih? Overlap irisan yang gitu mungkin mereka masih belum terintegrasi gitu. Jadi kadang-kadang kaminya yang harus bingung nanya ke sana, kemudian nanya ke sini gitu. Ya tapi itu kalau menurut kami sih sudah mulai bermigrasi menjadi satu integrated sih, tapi mungkin masih exercise sih sekarang gitu. Jadi masih belum solid gitu. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pelaku industri gitu loh. Nah, ini apa kira-kira sehingga bergabung sama PT PPLI kan penting juga gitu ya. Ya, kalau untuk pelaku industri sih kami ingin memastikan bahwa ketika kalian itu atau pelaku industri ini menghasilkan limbah itu tidak serta-merta terus ketika mereka memilih pengelola limbah itu terus mereka bisa tenang gitu, enggak juga gitu, karena memang yang tetap bertanggung jawab ya menurut regulasi itu memang tetap penghasil limbahnya gitu. Jadi mereka harus memastikan mereka harus mengelola limbahnya dengan perusahaan pengelola limbah yang berstandar gitu, seperti PPLI ini. Nah itu karena tanggung jawab limbah walaupun sudah diberikan kepada pengelola limbah, tetap tanggung jawabnya adalah penghasil limbah. Betul. Jadi mereka harus memastikan bahwa kalau cari pengelola limbah ya yang harus punya standar gitu kan, yang izinnya lengkap gitu. Jadi yang udah mampu tidur nyenyak setelah tadi 30 tahun juga sudah tutup gitu ya. The one and only loh itu. Oh iya. Itu yang paling penting sebenarnya, bagaimana kita memilih nanti dalam pengelolaan limbah dalam para penghasil limbah yang ada di Indonesia ini kan gitu. Tapi ada yang mungkin dari luar nggak? Atau hanya pengelolaan dari dalam negeri aja? Maksudnya dari luar? Kalau dari luar limbah dari luar impor. Kalau enggak, kalau limbah B3 enggak boleh impor. Enggak boleh diimpor. By regulasi ya. Ya sama-sama tahu lah. Mungkin ada yang ilegalnya. Ada yang ilegal, tiba-tiba ada limbah B3 masuk. Dalihnya sih buat apa? Bahan baku gitu kan. Padahal sebenarnya B3 gitu. Iya, pada B3 makanya itu regulasi kan enggak boleh diimpor. Ya, betul. Makanya enggak ada dong. Intinya itu harus kita pastikan. Oke, mantap lah, keren. Sukses terus buat PT PPLI dalam pengelolaan limbah di dalam negeri ini, sehingga ke depan mungkin dengan kapasitas dan juga kualitas yang tadi disampaikan sudah sangat siap, bisa menambah
kapasitas dari 45% limbah yang ada di dalam negeri ini bisa bertambah. Amin. Aminkan aja. Targetnya mungkin ada? Berapa persen? Nggak ada sih, kalau itu mungkin bagian sales yang seperti itu. Ya intinya harus menambah terus dong begitu ya. Ya. Ya udah, oke, thank you banget buat Ibu Arum dan juga Pak Yusuf atas Sama-sama. waktunya ya. Sukses buat Terima TPP kasih. Bali. Thank Terima you. kasih. Thank you banget dan Sama-sama. kita ketemu lagi next time lah ya dalam kegiatan selanjutnya. Oke, siap. Thank you juga buat sudah support nih teman-teman kita yang lain juga yang ada di masyarakat Kabupaten Bogor terutama Iya, itu. sama-sama. Oke, dalam dana CSR yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Arum dan juga Pak Yusuf. Thank you banget. Siap, Sukses. sama-sama. Ya, baik, Thank kita you. ketemu lagi di next time teman-teman ya. Saya dan juga Ibu Arum dan juga Pak Yusuf pamit undur diri. Terima kasih. Bye. Thank you, Bu. Oke, thank you. Oke, terima kasih.